Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Game ke-6 Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi tadi malam kawan merupakan game yang sangat panjang, sampai 136 langkah. Mungkin ini adalah game terpanjang sepanjang kejuaraan dunia sampai saat ini, dan berlangsung selama hampir 8 jam. Coba bayangkan kawan, jika kalian duduk 8 jam mikirin kayu, mikirin plastik, pasti menguras energi dan menguras emosi. Tapi game panjang tadi malam itu kawan terbayar lunas. Dan siapkan kuota kalian kawan, karena di video ini mungkin akan cukup panjang. Dan mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak menunjukkan langkah-langkah alternatif. Mungkin hanya 2 atau 3 saja pada posisi yang cukup kritikal. Karena memang permainan ini sangat panjang, 136 langkah. Tanpa babi bu lagi, kita mulai gamenya. Di sini Carlsen mengawali permainan dengan pion E4. Bukan pion E4 kawan, langkah pion E4 ini hanya sebuah pembukaan seremonial saja yang diwakili oleh tamu undangan. Carlsen menolak pion E4, bermain dengan pion D4 dan kuda F6, kuda F3, pion D5, pion G3, berencana via Cinto, pion E6, diagonal gelap terbuka sekarang, gajah G2, gajah E7, dan kedua pemain rokade di langkah kelimanya. Kita temui permainan Queen's Pawn game, selanjutnya pion B3, berencana menempatkan gajah di peta B2. Tentu dukungan bagi pion C4-nya di langkah berikutnya, dibalas pion C5, pion pukul, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion C4, menantang pion pusat, juga menantang pertukaran menteri jika pion pukul pion diterima. Ian Nepo menerima pion pukul pion, tapi Carlsen menolak untuk langsung bertukaran menteri, bermain dengan menteri C2, mengepin pion kawan. Jika pion pukul pion, jelas gajahnya akan tewas. Di sini menteri ke E7 melindungi gajahnya, barulah mungkin pion pukul pion. Carlsen tidak langsung pukul balik pion hitam ini, bermain dengan kuda B ke D2, dan Ian Nepo juga tidak tertarik pukul pion ini kawan. Kenapa hitam tidak tertarik pukul pion ini kawan? Agar dia unggul 1 pion. Karena putih nantinya akan mempunyai perwira yang lebih aktif daripada hitam kawan. Dan coba dengan gajah yang terbuka diagonalnya, nanti disusul dengan gajah ke G5 di langkah berikutnya. Lengkap sudah pengembangan para perwira putih dan tempo menekannya lebih cepat daripada hitam. Jadi Ian Nepo tidak menyukai variasi seperti ini, mungkin dia melanjutkan pengembangan kuda C6. Barulah sekarang pion dipukul oleh kuda putih, pion B5, kuda bergerak ke E5 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak kawan. Di sini kuda ke B4 menyerang menteri, menteri bergeser. Gajah B7 untuk mengimbangi diagonal terang ini dari gajah putih. Selanjutnya pion A3, kuda mundur ke C6, mundur ke peta D5, sedikit lebih jelek daripada langkah kuda mundur ke peta C6 ini. Di sini kuda mundur ke D3 mengancam gajah. Gajah mundur, selanjutnya gajah ke G5 mengepin kuda. Kuda ini sudah tidak bisa melarikan diri lagi kawan. Di langkah berikutnya pasti Carlsen akan berani bertukar dengan kuda. Dan jika nanti terjadi atau dipukul balik oleh menteri hitam, menteri akan pukul menteri dan struktur pion hitam akan bertumpuk di lajur F ini. Di sini Ian Nepo menggeser beteng F ke D8 dan Carlsen pukul kuda, dipukul balik oleh pion G. Ian Nepo tidak ingin tadi menukarkan atau pukul balik menggunakan menteri. Jelas Carlsen akan pukul balik menggunakan menteri, tetap saja pionnya akan rusak. Di sini beteng A bergeser ke C1 oleh Carlsen. Selanjutnya kuda ke D4 untuk membuka diagonal terang, memberikan tekanan di diagonal terang ini, juga menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima oleh Carlsen. Di sini dipukul balik oleh gajah dengan tempo mengancam menteri. Setelah menteri bergeser, Ian Nepo melanjutkan bertukar gajah terang, dipukul balik oleh raja. Menteri B7 skak, raja kembali. Selanjutnya menteri ke E4. Di sini menteri bergeser ke C2, kembali ke lajur pusat. Dan posisi menteri putih ini sudah sangat terbuka, bisa saja diserang oleh beteng hitam. Tapi kemungkinan Carlsen akan berani bertukar menteri dengan 2 beteng hitam. Ian Nepo hanya melanjutkan dengan pion A5, beteng F bergeser ke D1, raja ke G7, selanjutnya beteng putih naik ke D2. Dan barulah sekarang Ian Nepo berani memainkan betengnya ke C8, mengancam menteri.
Seperti yang saya sebutkan tadi kawan, kemungkinan Carlsen akan tetap berani menukarkan menterinya dengan dua beteng hitam ini. Dan inilah yang terjadi, menteri pukul beteng dipukul balik oleh beteng putih. Kita sudah di langkah ke-27 kawan, Carlsen sudah tidak mempunyai menteri lagi. Di langkah ke-26 tadi, dia sudah bertukar dengan dua beteng hitam. Di sini menteri ke D5 mengincar pion. Pion ini sudah tidak bisa lagi kawan di backup dengan perwira yang lain. Dengan beteng di sini ada gajah, di sini pun ada gajah. Kalaupun kalian memainkan kuda kalian ke petak C1, maka ancamannya sebagai berikut kawan. Gajah akan pukul pion F2 dan kalian akan kehilangan beteng. Jadi langkah menteri ke petak D5 ini memaksa pion ini didorong ke petak gelap, ke petak ini. Gajah nanti akan bisa mengincar kedua pion ini kawan. Inilah maksud dari Ian Nepo, dan Ian Nepo mendorong pionnya maju ke A4, menjaga posisi pion tetap berada di petak gelap. Pion E3 lanjut Carlsen dan gajah ke E5. Bergerak langsung ke petak B2 bisa juga jadi pilihan. Jika kuda pukul gajah maka dia akan kehilangan beteng. Jika dipukul oleh beteng tadi maka dia akan kehilangan kuda. Tapi Ian Nepo memilih gajah ke petak E5. Pion H4 untuk menghentikan laju pion kawan. Di sini pion H5 oleh Ian Nepo. Memainkan gajah ke petak B2 masih bisa jadi pilihan utama kawan untuk mengincar pion-pion yang berada di petak gelap nanti. Tapi Ian Nepo bermain dengan pion H5 menghentikan laju pion. Selanjutnya raja ke H2, selanjutnya gajah ke B2. Sebuah langkah yang tidak akurat lagi dari Ian Nepo. Seperti yang kalian lihat, parameter menunjukkan posisi putih dalam posisi yang lebih baik. Di sini Carlsen memainkan betengnya terlebih dahulu ke C5 mengancam menteri. Menteri ke D6 dan posisi parameter semakin lebih baik bagi putih kawan. Memang pada posisi ini merupakan posisi kritikal bagi putih. Tapi posisi putih sekarang kawan, kontrol waktunya cukup jelek. Dia hanya menyisiakan 3 menit sedangkan Ian Nepo masih mempunyai 9 menit lagi. Pada posisi ini ada langkah penting, langkah yang cukup kuat bagi putih untuk melanjutkan tekanannya kawan. Tapi mengingat waktu yang sudah mepet seperti ini, langkah ini tidak ditemukan oleh Magnus Carlsen. Dia bermain dengan beteng D1 membuat langkah blunder. Langkah terbaik untuk melanjutkan tekanan adalah beteng C2. Langkah ini sangat kuat, posisinya sekarang mengancam gajah. Gajah bisa ditarik mundur ke peta E5 atau mundur ke peta A1 atau bahkan pukul pion, sama saja kawan, akan memberikan dampak yang jelek bagi hitam. Jika ditarik mundur ke peta E5 nanti akan dipaksa dengan pion F4. Gajah pasti akan kembali ke peta A1. Nanti posisinya bisa dikejar oleh beteng ataupun oleh perwira yang lain dan posisi gajah akan terjebak. Tapi jika gajah pukul pion ini kawan, saya akan melanjutkan variasi ini saja. Variasi yang lain tetap sama, nanti akan memberikan dampak yang buruk bagi hitam. Jadi saya memilih variasi ini saja untuk saya tunjukkan. Di sini kuda akan lompat ke peta F4 kawan, memberikan discover attack, juga mengincar pion-pion hitam di petak-petak terang ini. Jika menteri bergeser kawan, banyak sekali pilihan sebetulnya. Anggap saja saya pilih peta F8 untuk tetap memberikan pressure bagi pion B4 ini. Selanjutnya beteng akan bergerak ke petak D7 untuk mengepin pion. Selanjutnya kuda bisa melakukan skak garpuan. Di sini raja akan menghindar dan di sini beteng bisa bergerak ke C7, tetap memberikan pressure pada pion-pion di belakang ini kawan. Dan selanjutnya menteri mungkin akan pukul pion B4. Beteng bisa melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergerak, kuda bisa pukul pion H5, raja bergerak. Di sini beteng bisa naik untuk memberikan pressure bagi pion ini. Jika dilanjutkan kawan, tentu tekanan tetap akan berat bagi hitam. Dan dengan variasi ini dapat dipastikan putih akan menang. Pada posisi ini kawan, Carlsen memilih langkah beteng ke D1. Langkah terbaik tadi beteng C2. Banyak sekali variasi di posisi seperti ini. Gajah ditarik ke A1, ke peta E5, pukul pion, sama saja memberikan efek positif bagi putih. Tapi sayangnya Carlsen tadi memilih langkah beteng D1, mengingat dia kontrol waktunya sudah mepet, tinggal 3 menit lagi. Sedangkan langkahnya masih berada di langkah ke-33, dia butuh 7 langkah lagi untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan waktu tambahan.
Permainan berlanjut. Di sini Ian Nepo melanjutkan dengan gajah pukul pion A3. Selanjutnya beteng pukul pion B5 dan menteri ke D7 menyerang beteng. Di sini beteng bergeser kembali ke C5 dan sekarang pion E5 oleh Ian Nepo berencana mengancam kuda untuk mendapatkan beteng. Tapi kuda nanti bisa saja kawan bergeser ke peta ini untuk mendukung betengnya. Di sini tadi langkah ini kurang akurat juga. Patutnya tadi kawan gajah pukul pion ini merupakan pilihan utama untuk mendapatkan satu pion lagi dan memberikan jalan bagi pionnya untuk segera promosi. Tapi Ian Nepo kembali membuat langkah yang tidak akurat. Sama kawan, posisinya juga kontrol waktunya sudah mepet. Tinggal 7 menit lagi. Ian Nepo memainkan pion E5. Dibalas dengan beteng turun ke C2. Kembali membuat langkah yang tidak akurat juga. Di sini menteri ke D5. Gantian membuat langkah blunder. Patutnya tadi kawan, langkah gajah pukul pion ini masih bisa dipertimbangkan oleh hitam. Jika kuda pukul gajah, maka betengnya akan tewas. Tapi Ian Nepo membuat langkah yang tidak akurat lagi, menteri D5 dibalas dengan beteng D naik ke D2, berkoneksi dengan saudaranya, dan nanti jika gajah pukul pion, maka masih bisa dipukul oleh kudanya. Menteri hitam ke B3 memberikan dukungan bagi gajah, mungkin ambil pion nanti. Di sini beteng A2 oleh Carlsen. Selanjutnya pion E4 oleh Ian Nepo mengancam kuda. Langsung memukul pion B4 ini bukan pilihan terbaik kawan. Nanti bisa dibalas dengan beteng B2. Menteri akan pukul kuda dan beteng akan mendapatkan gajah. Tapi langkah pion E4 ini bukan pilihan terbaik di sini. Di sini kuda bergerak ke C5 mengancam menteri. Menteri ambil pion yang ada di peta B4, kuda ambil pion yang ada di peta E4. Jika menteri ambil kuda, maka gajahnya akan tewas. Dan sekaligus kawan, langkah kuda pukul pion E4 ini merupakan langkah ke-40 bagi Magnus Carlsen. Otomatis di langkah berikutnya waktunya sudah ditambah. Dan selanjutnya di sini menteri bergerak ke B3. Hitam juga sudah melampaui langkah ke-40, waktunya pun sudah ditambah lagi. Di sini Carlsen menggeser beteng C2 dan di langkah-langkah berikutnya kawan, saya tidak akan terlalu banyak untuk ngomong. Di sini hanya permainan taktikal saja, pastinya kalian mengerti dengan langkah-langkah seperti ini. Dan dilanjut dengan raja bergeser ke H6, beteng ke D1, menteri ke A4 menyerang beteng. Beteng bergerak ke lajur A, selanjutnya gajah ke D6, dibalas raja bergerak ke G1. Dan posisinya lumayan deadlock kawan pada posisi seperti ini. Para pemain masih menjaga posisinya. Dan di sini terjadi tantangan pertukaran. Gajah jika pukul beteng masih bisa dipukul balik. Nanti menteri melawan beteng plus kuda. Tapi melawan putih dengan struktur pion seperti ini tidak akan memberikan dampak apapun bagi putih nantinya kawan. Di sini menteri pukul pion H4 terlebih dahulu. Posisi pion kena pin dari gajah. Jadi pion tidak bisa pukul menteri hitam ini. Di sini raja bergerak ke G1, menteri ke E4. Beteng menghindar dari ancaman gajah. Selanjutnya gajah ke E5 mengincar kuda mungkin. Di sini kuda mundur, dibalas menteri ke C2 tetap mengejar kuda. Di sini beteng A2 menyerang menteri sekaligus melindungi kuda. Menteri B3 dan raja ke G2. Lagi-lagi kawan untuk menghindari ancaman skak di baris belakang. Menteri D5 skak ditutup oleh pion. Menteri ke D1 ingin menyerang dari belakang nanti. Di sini pion F4 dan langkahnya sudah memasuki langkah ke-60. Tambahan waktu berlaku lagi kawan 15 menit sampai akhir plus increment 30 detik. Di sini gajah mundur ke C7. Raja putih ke F2 melindungi kuda serta beberapa pionnya ini. Gajah B6 mengepin pion, dibalas beteng A1 mengancam menteri. Menteri ke B3 mengincar pion, di backup oleh beteng E4. Raja hitam bergerak, beteng E8 dan pion F5 oleh Ian Nepo membuka diagonal gelap. Bagi langkah gajah nantinya kawan bergerak di diagonal gelap yang terbuka ini. Selanjutnya beteng naik ke A8 ingin melakukan skak dari baris belakang. Menteri B4 dibalas dengan beteng C8. Gajah A5 memberikan dukungan melakukan skak. Diantisipasi beteng C1. Gajah B6 lagi-lagi mengepin pion agar pion ini tidak bisa begitu saja didorong maju. Selanjutnya beteng E5 mengincar pion,
Di sini menteri ke B3 tetap memberikan pressure bagi pion E3. Jika beteng ambil pion F5 kawan, dia akan kehilangan betengnya nanti gajah pukul pion E3 skak dan beteng putih E1 akan tewas oleh gajah. Jadi di sini putih atau Magnus Carlsen bermain dengan beteng E8, menteri ke D5, selanjutnya beteng ke C8 ingin melakukan skak dari belakang, menteri ke H1 ingin melakukan skak di peta H2 nanti, selanjutnya beteng ke E1 mengancam menteri, menteri ke D5. Tidak mau melakukan skak lagi di peta H2, raja akan bergerak, mungkin nanti menteri hitam bisa melanjutkan ke H3 melakukan skak di peta ini kawan. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Ian Nepo. Di sini tadi Ian Nepo memilih menterinya ke D5. Beteng bergerak ke B1 mengancam gajah, gajah mundur ke A7. Gajah ini sudah tidak mempunyai peta yang bagus di diagonal ini kawan. Diagonal gelap ini terbatas, bisa saja nanti dikejar oleh beteng putih. Di sini beteng bergerak ke E7 kembali menyerang gajah. Nanti diikuti beteng naik memberikan pressure bagi pion ini kawan. Di sini gajah kembali ke C5 terlebih dahulu untuk mengancam beteng agar putih tidak mempunyai tempo memainkan beteng di peta B7. Beteng ke E5 menyerang menteri, menteri bergerak ke D3. Beteng bergerak ke B7 untuk menghindari ancaman menteri, juga mengincar pion F7, menteri ke C2. Selanjutnya beteng B5 mengancam gajah, gajah mundur ke A7. Beteng A5 kembali mengejar, gajah ke B6. Beteng bergeser kembali ke B5, gajah mundur ke A7. Dan di sini Carlsen tidak mau mengulangi langkahnya kawan, dia pukul pion F5, selanjutnya pukul pion H5, menteri ke D3 dan beteng ambil pion, tidak ambil pion di peta A5. Maksudnya adalah setelah raja pukul beteng, maka beteng B7 dan hitam akan kehilangan gajah. Dan sekarang endgame-nya menjadi menteri melawan kuda plus beteng. Tapi Ian Nepo minus 2 pion di sini. Permainan berlanjut, kita sudah di langkah ke-82 kawan. Di langkah-langkah berikutnya saya tidak akan ngomong, capek terus kawan nyebutkan satu persatu langkah. Di langkah-langkah berikutnya hanya sebuah langkah taktikal saja. Di sini menteri D5 dan seterusnya jadi seperti ini kawan. Dan memang posisinya masih cukup seimbang di langkah-langkah ini, tidak ada kelebihan apapun. Mereka hanya menjaga posisi bidaknya masing-masing, tidak ingin membuat langkah kesalahan. Dan di sini Carlsen tadi sempat membuat langkah yang tidak akurat. Maklum kawan, waktu kedua pemain sudah mulai mepet. Dan sudah ada kesempatan bagi Carlsen mendorong pionnya maju tadi kawan di langkah ke-110. Di sini menteri hitam tidak langsung pukul pion tadi, melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, menteri ambil pion dan selanjutnya seperti ini. Carlsen berusaha mendorong pionnya dan menteri hitam selalu memberikan pin-pinan bagi pion agar pion tidak bisa didorong maju ke depan tadi. Dan akhirnya pion mulai didorong lagi, putih mempunyai kesempatan. Pion terus didorong, beteng F7 mengorbankan pionnya kawan. Jika diambil oleh menteri, maka dia akan kehilangan menterinya kawan. Dan dengan variasi ini, walaupun tinggal satu pion, pion ini masih tetap bisa promosi dengan kawalan raja. Saya tidak akan melanjutkan lagi variasi ini. Variasi ini sangat mudah untuk kalian lanjutkan. Sungguh terlalu jika kalian tidak bisa mempromosikan pion ini. Karena posisi raja putih nanti satu langkah lagi bisa maju ke depan kawan, kecuali raja masih ada di belakang, ini juga masih ada kemungkinan untuk remis. Selanjutnya adalah kita kembali ke permainan tadi di posisi seperti ini. Ian Nepo tidak berani ambil pion ini, bermain dengan raja D8. Sekarang pion mulai didorong lagi mengancam menteri. Menteri mundur dan selanjutnya di langkah ke 136 ini kuda ke G7. Ian Nepo pun menyerah. Walaupun nanti jika permainan dilanjutkan, hitam melakukan skak yang berulang kawan, menteri ke peta H2 dan seterusnya, raja ini nanti akan bersembunyi di peta G8 ini, dan raja sudah cukup aman, menteri hitam sudah tidak bisa melakukan skak lagi, tinggal putih mendorong pionnya, dan pion pun bisa promosi. Itulah kawan game yang cukup panjang, yang merupakan mungkin salah satu game terpanjang di seri kejuaraan dunia sampai saat ini.
Di game ke-6 ini banyak sekali di seri-seri sebelumnya di babak ke-6 menampilkan game yang luar biasa, terjadi partai menang kalah. Dan terbayar lunas juga permainan yang cukup panjang selama 8 jam tadi malam. Magnus Carlsen unggul di game ke-6 ini, unggul 1 game atas Ian Nepomniachtchi, menunjukkan dominasi Magnus Carlsen dalam permainan endgame kawan. Walaupun dalam permainan middle game tadi Magnus Carlsen sebetulnya mempunyai kesempatan langsung unggul lewat permainan middle game, tapi Magnus Carlsen karena kepepet waktu dia tidak menemukan langkah terbaiknya. Dan semoga permainan yang cukup panjang tadi bisa menghibur kalian, walaupun saya mengurangi beberapa penjelasan di langkah-langkah game tadi. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.